Oke, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, pada video kali ini kami berdua akan menjelaskan mengenai mesin-mesin arus siara atau direct current. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Yohanes Furudima. Saya mahasiswa Teknik Mesin Undana. Saya semester 3. Dan nama saya Andri Nafi, Teknik Mesin Undana, semester 3. Baik, jadi materi yang pertama ini saya akan menjelaskannya tentang generator arus searah atau generator DC. Baik, kita masuk yang pertama. Baik, generator memiliki pengertian yaitu generator adalah suatu mesin yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Jadi generator DC merupakan sebuah perangkat yang mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat ekstensinya terhadap jangkar atau angker. Jenis generator DC yaitu yang pertama generator penguat terpisah, dan yang kedua generator shunт, dan yang ketiga generator kompak. Itu motor. Baik, kita lanjut ke asas generator DC, yang dimana asas generator berdasarkan pada kerja induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Faraday. Asas generator berdasarkan pada kerja induksi elektromagnetik yang diketemukan oleh Faraday. Ia membuktikan bahwa pada sebuah belitan dibangkitkan GGL bila mana jumlah garis gaya yang dikurung oleh belitan itu berubah. Fluksi yang dihasilkan oleh lilitan medan generator berbeda dalam gandar medan atau field yoke, inti kutub, celah udara, dan inti jangkar. Pada generator arus searah, perubahan garis gaya dan GGL itu diperoleh dengan memutarkan belitan itu antara kutub-kutub magnet. Arah GGL itu dapat ditetapkan dengan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan diletakkan sedemikian sehingga garis gaya jatuh pada tapak tangan, sedang jari yang direntangkan menunjukkan arah GGL yang dibangkitkan. Apabila letak bidang belitan itu tegak lurus pada garis gaya mekanik, jadi meliputi jumlah garis gaya terbesar, maka GGL itu sama dengan 0. Garis yang letaknya tegak lurus pada garis gaya magnet disebut garis netral atau NL. Jika masing-masing ujung belitan itu dihubungkan dengan cincin-cincin tembaga yang tersekat terhadap poros dan terhadap satu dan lainnya, maka pada belitan itu dapat dihubungkan sebuah tahanan luar dengan sikat-sikat sedemikian hingga belitan dengan tahanan luar itu selalu merupakan satu rangkaian tertutup. Sebagai akibat tegangan bolak-balik yang diakibatkan dalam belitan.
pada rangkaian timbul arus bolak-balik. Untuk menentukan arah arus pada tiap-tiap detik berlaku juga kaidah tangan kanan yang seperti tadi. Pada tiap-tiap kawat berarus di dalam medan magnet mengeluarkan gaya Lorentz yang menurut hukum Lenz merintangi geraknya. Untuk memutar belitan ke arah yang ditentukan dibutuhkan gaya tertentu. Jadi daya mekanik tertentu itulah yang harus bertambah besar bila mana GGL dan kuat arus yang dibangkitkan bertambah besar. Daya mekanik inilah yang diubah menjadi daya listrik dalam generator. Sedangkan arus generator arus searah apabila pada tiap-tiap perubahan arah GGL dalam belitan. Juga penghubung dengan rangkaian luar ditukar, maka tegangan untuk rangkaian luar selalu tetap berarah sama. Penutupan penghubung dengan rangkaian yang terus-menerus selalu tetap berarah sama. Itu dapat dicapai dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggantikan kedua cincin tembaga itu dengan sepasang cincin setengah bulatan yang juga tersekat terhadap poros dan terhadap satu dan lainnya. Alat semacam ini disebut komutator atau pembalik. Pemasangan sikat-sikat pada komutator harus sedemikian rupa sehingga sikat-sikat itu pindah dari satu ke lain setengah bulatan. Pada saat perubahan arah GGL, arus dalam belitan berubah arah, yaitu pada saat ketika belitan melalui garis netral. Bila mana diputar ke kanan seperti dalam keadaan padam, maka GGL pada sisi A berarah meninggalkan kita dan pada sisi B berarah menuju kita. Bagian komutator yang dihubungkan dengan sisi A mengadakan kontak dengan sikat 1 dan bagian yang dihubungkan dengan sisi B mengadakan kontak dengan sikat 2. Sehingga polaritas sikat tetap sama meskipun GGL dalam belitan berubah arahnya. Tegangan pada sikat-sikat tegangan selalu tetap berarah sama. Arus dalam rangkaian luar berupa seperti halnya dengan tegangan sikat. Arus semacam ini disebut arus searah mempulsir. Gandar medan atau bingkai atau stator dibuat dari baja cor atau cast steel atau baja kanai atau roller atau roulette steel. Terdapat kumparan medan pada inti kutub untuk menghasilkan medan magnet. Inti jangkar dalam komutator dibuat dari laminasi plat baja yang dipasang pada poros permukaan luar. Dari inti diberikan arus untuk kumparan jangkar yang dapat mengimbas GGL pada konduktor atau lilitan yang terletak pada alur celah udara, yaitu ruang antara permukaan jangkar dengan muka kutub jangkar sekitar antara 1/4 inci dan 1/16 inci. Oke, lanjut yang berikut yaitu bagian-bagian generator DC. Bagian-bagian generator DC itu dibagi menjadi 6. Itu yang pertama yaitu rangka stator, dan yang kedua yaitu inti kutub magnet, dan yang ketiga rotor, dan yang keempat sikat-sikat. Yang kelima kawat lilitan jangkar, yang keenam komutator. Jadi rangkaian listrik generator DC terdiri dari lilitan jangkar,
komutator, sikat-sikat, dan lilitan medan. Komutator terdiri dari sejumlah segmen tembaga yang dirakit ke dalam silinder yang dipasang pada poros atau tapi terisolasi. Segmen-segmen terisolasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya dengan bahan mika. Pada segmen-segmen komutator inilah disolderkan ujung-ujungnya kumparan jangkar. Pada generator DC seperti juga motor listrik DC, kumparan medan berbentuk kutub sepatu disebut stator atau bagian itu di bagian dalam. Sedangkan kumparan jangkar disebut rotor, itu di bagian berputar. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut, prinsip kerja generator DC. Jadi generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanik berupa gerak rotasi dari primover menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Generator DC mempunyai beberapa jenis dilihat dari rangkaian belitan magnet dan juga penguat eksistensinya terhadap jangkar atau armatur. Mekanisme kerja generator yang pertama, bila kumparan medan diberikan tegangan arus searah DC, maka akan dihasilkan medan magnet pada kumparan tersebut. Kedua, kemudian kumparan medan tersebut diputar oleh pergerakan muka atau turbin, maka medan magnet yang terjadi akan memotong konduktor yang terdapat kumparan jangkar. Dan yang ketiga, sehingga akan terjadi tegangan GGL yang diinduksikan pada kumparan jangkar sebesar E dan frekuensinya sebesar F. Pada dasarnya generator konvensional atau generator berputar menghasilkan tegangan arus bolak-balik atau AC. Untuk mengubah menjadi tegangan DC diperlukan suatu sistem, yaitu yang pertama sistem eksitasi dengan sikat atau brush. Yang kedua sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless. Sistem eksitasi dengan sikat atau brush menggunakan komutator dan sikat untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Komutator adalah suatu alat berupa cincin belah. Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator berupa dua cincin, ini disebut cincin seret. Seperti ini pada gambar, maka dihasilkan listrik AC berbentuk sinusoida. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin, seperti di gambar, dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang yang positif. Lalu sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless itu menggunakan rangkaian penyearah untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Teori yang mendasari terbentuknya GGL induksi pada generator ialah percobaan Faraday. Percobaan Faraday membuktikan bahwa pada sebuah kumparan akan diakibatkan GGL induksi apabila jumlah garis gaya yang diliputi oleh kumparan berubah-ubah. Ada 3 hal pokok terkait dengan GGL induksi ini, yaitu yang pertama, adanya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet, dan yang kedua, adanya kawat penghantar yang merupakan tempat terbentuknya EMF. Yang ketiga, adanya perubahan flux magnet yang melewati kawat penghantar listrik. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut, jenis-jenis generator DC. Seperti telah disebutkan di awal bahwa generator DC berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya
terhadap jangkar atau angker dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama generator penguat terpisah, yang kedua generator shoot, dan ketiga generator kompon. Yang pertama yaitu generator penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, belitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terhadap 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu yang pertama penguat elektromagnetik dan yang kedua magnet permanen atau magnet tetap. Yang kedua yaitu generator shoot. Pada generator shoot, penguat eksitasi E1, E2 terhubung paralel dengan rotor A1, A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah, dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator. Sampai dicapai tegangan nominalnya, penguat arus eksitasi yang melewati belitan shoot E1, E2 diatur oleh tahanan geser. Makin besar arus eksitasi shoot, makin besar medan penguat shoot yang dihasilkan, dan tegangan terminal meningkatkan sampai mencapai tegangan nominal. Yang ketiga, generator kompon. Generator kompon mempunyai 2 penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat shoot, dan lainnya merupakan penguat seri. Diagram rangkaian generator kompon ditunjukkan pada gambar. Pengatur medan magnet D1, D2 terletak di depan belitan shoot. Oke, selanjutnya saya yang akan menjelaskan mengenai motor arus searah atau motor direct current. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari motor arus searah atau motor direct current, yaitu motor DC adalah motor listrik yang dialiri sumber arus searah pada kumparan medan untuk menjadikannya energi mekanik. Motor listrik ialah mesin berputar yang bertujuan mengubah daya listrik menjadi daya mekanik. Pekerjaan motor itu berdasarkan gejala bahwa suatu medan magnet mengeluarkan gaya pada penghantar yang berarus. Pengertian motor DC atau motor listrik sendiri yaitu perangkat yang bisa merubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerakan. Dalam istilah lain, motor DC juga sering disebut sebagai motor arus searah. Perangkat motor ini biasa digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik seperti vibrator ponsel, peralatan industri, peralatan mesin, peralatan rumah tangga, disk driver, bos listrik DC, dan kipas DC. Tentu saja, fungsi dan kegunaan dari motor DC ini sangat banyak sehingga perannya begitu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja fungsi dan kegunaan dari motor DC ini sangat banyak sehingga perannya begitu sangat dibutuhkan. Sekilas mungkin sangat sepele, namun jika komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap komponen lainnya yang tidak bisa berjalan dan berfungsi dengan baik. Oke, yang berikut adalah asas motor DC. Asas motor DC bekerja berdasarkan gejala bahwa suatu medan magnet mengeluarkan gaya pada penghantar yang berarus. Arah gaya ini ditetapkan sebagai kaidah tangan kiri. Apabila tangan kiri diletakkan sedemikian rupa sehingga gaya jatuh pada tapak tangan, sedangkan jari-jari yang direntangkan menunjukkan arah arus, maka ibu jari yang direntangkan itu menunjukkan arah gaya gerak. Kedua gaya yang timbul itu merupakan sebuah kopel. Jika kopel itu lebih besar daripada kopel mekanik yang berlawanan, maka kumparan itu akan bergerak. Kalau kumparan berputar 90 derajat, kopel itu menjadi 0 karena lengan kopel itu menjadi 0.
Untuk menggerakkan kumparan melalui kedudukan mati, maka kumparan itu harus bertenaga gerak yang cukup kuat. Sedang arah arus dalam kumparan pada saat itu harus juga dibalikan. Jadi, di sini dibutuhkan sebuah komutator yang membalikan arah arus dalam kumparan pada waktu yang tepat. Kopel yang dibangkitkan pada kumparan sangat tidak teratur, karena kopel itu berayun antara nilai maksimal dan nol. Untuk mendapatkan kopel yang lebih sama rata dan juga lebih besar, dibagi sejumlah besar kumparan di sekeliling jangkar. Kumparan-kumparan itu dihubungkan dengan lamel tersendiri daripada komutator, sehingga motor arus searah tidak berbeda dengan generator arus searah. Oleh sebab itu, suatu mesin arus searah yang sama dapat dipakai baik untuk motor maupun untuk generator. Jika jangkar berputar, maka dalam balitan jangkar motor itu dibangkitkan GGL, seperti halnya juga dengan generator. Dengan mempergunakan kaidah tangan kanan, dapat dilihat bahwa GGL ini berlawanan dengan arah arus yang melalui jangkar. Oleh karena itu, GGL sebuah motor kerap kali disebut GGL lawan. Untuk menggerakkan arus yang berlawanan dengan GGL melalui jangkar itu diperlukan daya listrik. Daya inilah yang diubah menjadi daya mekanik dalam motor. Apabila arah medan begitu pula arah arus yang dibalikkan, maka arah putar tidak berubah. Jika hanya arah medan atau hanya arah arus jangkar saja yang berubah, maka arah putar itu berlawanan dengan apa yang dinyatakan. Oleh karenanya, untuk mengubah arah putar motor harus dibalikan arah medan atau arah arus jangkar. Oke, yang berikut adalah bagian-bagian motor DC. Kuren elektromagnetik atau biasa disebut dinamo, atau dinamo silinder terhubung ke as untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC kecil, kutub utara dan selatan diganti lokasi saat dinamo berputar. Yang kedua itu kutub medan, terbagi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga itu komutator. Fungsi komponen ini untuk mentransmisikan arus antara dinamo dan sumber daya. Komponen motor DC dan fungsinya. Motor DC telah digunakan dalam aplikasi industri selama bertahun-tahun. Ditambah dengan DC drive, motor DC memberikan kontrol yang sangat tepat. Motor DC dapat digunakan dengan konveyor, elevator, pengekstrusi, aplikasi kelautan, penanganan material, kertas, plastik, karet, baja, dan aplikasi tekstil lainnya. Motor DC terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi yang pertama frame, yang kedua shaft, ketiga bearing, keempat itu main field winding atau stator, yang kelima itu armatur atau rotor, yang keenam itu komutator, yang ketujuh itu brush assembly. Dari komponen-komponen ini penting untuk memahami karakteristik main field winding yang dikenal sebagai stator dan rotating winding yang dikenal sebagai armatur atau rotor. Pemahaman dua komponen ini akan selalu membantu memahami sebagai fungsi DC drive. Oke, yang berikut mengenai jenis-jenis motor DC. Berbicara mengenai motor DC, tentu saja dalam hal ini fungsi dan kegunaannya begitu sangat penting sekali. Bahkan di samping itu ada beberapa jenis motor DC, diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan sumber arus penguat magnetnya, motor arus searah DC dibedakan menjadi dua, yaitu motor arus searah penguat terpisah, atau jika arus penguat magnet diperoleh dari sumber arus searah di luar motor tersebut. Yang berikut adalah motor arus searah dengan penguat sendiri, jika arus penguat magnet diperoleh dari motor itu sendiri.
Yang berikut adalah motor Sun, motor seri, dan motor kompon. Motor DC penguat terpisah sendiri. Jenis motor DC ini penguat magnetnya mendapatkan arus dari sumber khusus dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Arus yang diberikan untuk perangkat dengan arus yang diberikan untuk menguatkan magnet tidak terikat satu sama lainnya. Oke, yang berikut adalah motor DC penguat sendiri. Pada jenis motor DC ini, arus penguat magnet didapatkan dari motor itu sendiri. Dibedakan menurut hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan jangkar motor DC. Jenis ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu motor Sun, motor seri, dan motor kompon. Demikian sekilas mengenai penjelasan dari motor DC sebagai salah satu perangkat atau komponen penting dalam sebuah perangkat kelistrikan. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih dari video penjelasan yang kami dua telah paparkan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan ketik dari penjelasan kami mohon maaf karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe in this video. See you next time. Bye.